Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaih. Kita lanjutkan pelajaran kita, latihan baca kitab dari kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian syarah yang kita baca pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan syarah dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan rahimahullahu jami'an. Baik, kita masuk ke kitab. Kita sudah sampai di halaman 13. Antum bisa buka halaman 13 paragraf yang kedua. Baik, qala asy-syari rahimahullahu taala wa ma'na ya'buduni yufriduni bil ibadati. Kemarin kita sudah baca surat Adz-Dzariyat ayat 56. Di situ dikatakan liya'buduni. Apa yang dimaksud dengan ya'budun? Ya'budun tafsiran para ulama yufriduni bil ibadati. Afroda yufridu. Ya. Ini fi'il mudhari', kalau madinya adalah afroda. Afroda artinya ja'alahu mufrodan, menjadikan satu, menjadikan mufrad, mengesakan. Ya, mengesakan. Yufriduni, ya. Ini domirnya hum. Yufridunani, begitu ya. Yufridunani atau yufriduni sama bil ibadah, mengesakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bil ibadah, dalam masalah ibadah, dalam masalah penyembahan. Fal hikmatu min khalqi al-khalq. Perhatikan di sini min khalqil khalq. Nah, khalq artinya menciptakan. Nah, penciptaan. Yang ini artinya penciptaan, masdar dari kata khalaqa yakhluqu. Ya. Berarti bacanya sama di sini al-khalq khalq. Min khalqil khalqi. Ini artinya tapi bacanya beda. Kalau khalq ini masdar dari kata khalaqa yakhluqu. Kalau khalqun, ya, itu isim masdar atau bahkan kita katakan isim mushtaq, ya, yang artinya makhluk. Jadi hikmah dari penciptaan makhluk, fal hikmatu min khalqil khalqi annahum ya'budunallaha azza wa jalla mukhlishina lahuddin. Bahwasanya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah maksudnya. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtasil. Di antara mereka, di antara manusia itu, di antara makhluk itu ada yang imtathala. Imtathala artinya ata'a, taat, patuh, gitu ya. Di antara makhluk-makhluk ada yang patuh. Wa minhum man lam yamtasil, ada juga yang tidak patuh. Tidak patuhnya bagaimana? Ya, tidak mau menyembah Allah dengan ibadah yang murni. Lakinnal hikmatu min khalqihim hiya hadhihi. Kan tapi hikmah, tujuan, hikmat, ya, alasan dari penciptaan manusia adalah hal ini. Apa? Yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi. Maka orang-orang yang menyembah selain Allah itu kita katakan mukhalif. Mukhalif artinya menyelisihi. Maka orang yang menyembah selain Allah, dia telah menyelisihi tujuan atau hikmah dari penciptaan makhluk. Ya, karena hikmah dari penciptaan makhluk adalah untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah. Barang siapa yang tidak mengesahkan Allah, berarti dia telah menyelisihi tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Wa mukhalifun lil amri wa syar'i. Dan perbuatan tersebut juga perbuatan yang mukhalif, yang menyelisihi, membelakangi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang telah Allah tetapkan. Kemudian di matan kita katakan millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu huwa, maksud oleh Ibrahim, yang dimaksud dengan Ibrahim di sini adalah Abul Anbiya. Ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi Ibrahim bin Mas'ud ini adalah bapaknya para nabi, bukan Ibrahim teman antum.
Ya, alladzina ja'u min ba'dihi. Ya, itu bapak para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim. Perhatikan kembalinya kemana di situ. Alladzina itu domirnya hum, kembalinya ke al-anbiya. Ya, bukan kembalinya ke Abu. Abu di sini kembalinya ke Ibrahim, ya, Abul Anbiya. Ja'u juga sama, kembalinya ke al-anbiya. Min ba'dihi. Nah, yang ini baru kembalinya ke Ibrahim. Ya, kembalinya ke Ibrahim atau ke Abu. Baik, jadi bapaknya para nabi. Kenapa dinamakan bapaknya para nabi? Yang pertama ada dua penafsiran di situ. Bapak di situ dari segi nasab. Ya. Yang kedua dari segi akidah atau syariat. Nah, syariat tauhid. Ya. Syariat tauhid yang pertama kali itu memang dari zamannya Nabi Adam sudah ada. Kemudian mengalami penyimpangan mulai di zamannya Nabi Nuh. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim, syariat tauhid itulah syariat yang kemudian kita dapati seperti sekarang ini. Jadi syariat yang murni itu dari zamannya Nabi Ibrahim dulu kala. Ya, dari zaman Nabi Ibrahim syariat itu terus diturunkan sampai kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bapak dari segi nasab dan dari segi akidah, dari segi ajaran risalah. Baik. Fakulluhum min dzurriyyatihi, karena semua para nabi itu termasuk apa? Termasuk anak dari atau keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan terusnya ke bawah, nanti dari anak keturunan Adnan nanti masuk terus ke bawah, ketemulah di situ nanti Nabi Muhammad di akhirnya. Baik, maka semua para nabi itu yang datang setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari anak keturunan beliau. Nah, itu bentuk dari pemuliaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka ketika kita memuliakan Nabi Ibrahim, itu sama saja dengan kita memuliakan anak-anaknya, memuliakan keturunannya. Nah, itu para nabi-nabi yang lainnya. Oleh karena itulah kenapa di sholawat, di doa tasyahud itu kita sebutkan nama Nabi Ibrahim, bukan nabi yang lain. Baik. Kemudian, jadi itulah bentuk dari pemuliaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah jadikan dia sebagai bapaknya para nabi. Adapun Nabi Nuh kemudian ke atas, ya, sampai Nabi Adam, ya, itu tidak ada hubungan nasab. Maksudnya mereka sudah lebih dulu ada daripada Nabi Ibrahim. Fakulluhum, maka semua mereka itu, yaitu para nabi datang setelah Nabi Ibrahim, min dzurriyyatihi. Dzurriyyah artinya keturunan. Jadi lebih umum dari walad. Kalau walad itu anak, ya, anak atau cucu. Nah, itu paling jauh lah cucu. Tapi kalau keturunan itu jauh ke bawah lagi. Ya. Nah, anaknya cucu, cucunya cucu dan seterusnya ke bawah. Itu semua dinamakan keturunan. Walihadza qala jalla wa ala. Itulah sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dan telah kami jadikan di dalam anak keturunan Nabi Ibrahim, di sini kembalinya ke Nabi Ibrahim. Allah jadikan apa? An-nubuwah, kenabian. Wal kitab, begitu juga al-kitab. Ya. Kitab maksudnya kitab selain kitab-kitab itu kitab-kitab samawi itu nanti diturunkannya di anak keturunannya dari Nabi Ibrahim. Baik. Fakulluhum min bani Israil. Maka semua mereka itu dari kalangan Bani Israil. Israil itu banyak penafsirannya. Ya, ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Yakub, dan sebagainya. Fakulluhum min Bani Israil. Semua mereka itu, yaitu anak keturunannya Nabi Ibrahim, berasal dari golongan Bani Israil. Nah, jadi kalau Israel sekarang itu jangan kita katakan Israel Yahudi saja katakan. Ya. Karena Israel itu nama Nabi. Bani jadi anak-anak dari Israel. Siapa Israel? Hafid Ibrahim. Hafid artinya cucu. Ya, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu min dzurriyyati Ismail. Ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau ada satu-satunya nabi yang berasal dari anak keturunannya Ismail.
ya, dari jalur apa? Jalur anaknya Nabi Ibrahim langsung, yaitu Ismail. Tapi kalau nabi-nabi yang lain itu dari Bani Israel, yang mana itu cucunya, cucu Nabi Ibrahim. Jadi jalurnya banyak, menyebar, ya. Karena Ibrahim kan punya 2 orang anak, ada yang mengatakan 3. Ya. Jadi 2 orang anak terus menyebar ke bawah, ada satu dari jalur cucu, ada dari jalur anaknya. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dari Ismail, Adnan dan seterusnya. Fakullul anbiya'i min ba'di Ibrahim min abna'i Ibrahim alaihi assalatu wassalam takriman lahu. Maka setiap nabi, semua para nabi min ba'di Ibrahim, setelah zamannya Nabi Ibrahim, itu adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Takriman lahu, itu bentuk penghormatan kepada beliau. Wa ja'alahullahu imaman linnas. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam. Ya. Imam artinya apa? Pemimpin. Allah jadikan dia sebagai pemimpin bagi manusia. Ya. Imam di sini maksudnya adalah qudwah. Ya, qudwah artinya panutan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata, sungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim imam bagi manusia, pemimpin, panutan bagi manusia. Kalau kita katakan pemimpin mungkin kurang tepat, ya. Karena pemimpin tentu harusnya masih hidup untuk memimpin manusia, karena itu tidak mungkin. Maka kita katakan yang lebih tepat adalah panutan, contoh atau teladan. Ya, maka dikatakan inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Jadi ummah dalam Al-Quran itu punya 4 penafsiran. Salah satunya adalah imam. Ya. Jadi ummah dalam ayat ini bukan artinya umat sekumpulan manusia, ya. Sungguhnya Ibrahim sekumpulan umat manusia, bukan. Sungguhnya Ibrahim adalah pemimpin, ya. Yakni imaman yuqtada bihi, seorang pemimpin yang diikuti, diteladani. Yuqtada artinya yuttaba, diikuti. Wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyin. Dakwahnya Nabi Ibrahim itu sama saja dengan para nabi yang lainnya. Dakwah Nabi Ibrahim adalah mengajak manusia ila ibadatillah. Ya, da'an nasa, ya, bukan nasu, da'an nasa. Itu bacanya sebagai maf'ul di sini. Maka Ibrahim menyeru manusia, memanggil manusia, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ka ghairihi minan nabiyyin, sebagaimana dakwah atau risalah para nabi yang lain. Kullul anbiya'i da'awun nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwa. Kulul anbiya, semua para nabi itu da'awun nas. Da'awun nas itu dhamirhum dari kata da'a yad'u tadi, ya. Menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Siwa artinya ghairu, ya. Ghairu artinya selain. Ma artinya alladzi siwahu, ya, yang selainnya. Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat, di setiap golongan manusia, sekelompok manusia telah kami utus di antara mereka seorang rasula. Rasula artinya utusan. Untuk ngapain? An ya'budullah. Alasannya adalah agar kalian menyembah Allah, wajtanibu at-taghut, dan menjauhkan diri dari taghut. Taghut sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, dan mereka ridha dengan penyembahan tersebut. Baik. Kemudian wa amma asy-syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasbal hajat. Nah, jadi inti dari dakwah para nabi dan rasul itu semuanya sama. Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain juga sama. Tetapi perbedaannya adalah di syariatnya. Wa amma syara'i. Syara'i ini jama' dari syari'atun.
Adapun syariat-syariatnya, yang mana syariat itu berisi perintah-perintah al-awamir, jama dari amrun, wan nawahi, jama dari nahyun, wal halal wal haram, halal haram, wahadihi takhtalifu. Maka syariat yang seperti itu, syariat perintah, syariat larangan, syariat halal haram, itu takhtalif, berbeda-beda, biikhtilafil umami, tergantung kepada perbedaan umam yang dari ummah ya, jadi dia berbeda tergantung kepada perbedaan umatnya, hasbal hajah ya, tergantung kepada hajah, kepada kebutuhan. Jadi setiap umat itu syariatnya beda-beda, akan tapi inti dakwahnya sama, yaitu tauhid la ilaha illallah. Syariatnya beda, maksudnya apa yang dulu halal bagi suatu umat, nah, di umat Nabi yang lain bisa jadi halal, jadi haram, dan seterusnya. Ya, misalkan di syariatnya Nabi Musa, ya, cara bertobat orang di Bani Israel zaman dulu adalah dengan bunuh diri, cara bertobatnya. Nah, kalau syariat Nabi Muhammad, bunuh diri apa hukumnya? Haram. Jadi beda-beda syariat setiap umat. Ya, sholat di zaman Nabi Ibrahim tentu beda dengan sholat yang kita dapati sekarang, berbeda-beda. Tapi intinya dakwah tauhidnya adalah sama. Taib. Jadi kenapa bisa berbeda-beda seperti itu? Ya karena perbedaan tempat tinggal, perbedaan kebutuhan, perbedaan kondisi geografis, ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Ya. Umur-umur umat-umat terdahulu juga beda-beda umurnya dengan sekarang. Umur umat zaman dahulu kan panjang-panjang umurnya, ya, ratusan tahun, puluhan tahun. Yashra'ullahu syari'atan thumma yansakhuha bi syari'atin ukhra ila an ja'at syari'atul Islam fanasakhat jami'asy syara'i wa baqiyat hiya ila an taqumas sa'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu syariat. Tsumma yansakhuha, kemudian Allah menasakhnya, menghapusnya. Nasakh artinya menghapus. Allah mensyariatkan suatu syariat, kemudian Allah menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Bi syari'atin ukhra. Ini namanya an-nasikh wal mansukh. Allah membuat suatu mansukh, kemudian didatangkan nasikh, syariat yang lainnya. Ila anja'at syariatul Islam, sampai datangnya syariat Islam, syariat Islam yang sempurna nanti di zamannya Nabi Muhammad. Fanasakhat jami'asy syara'i, ya, maka syariat yang baru tadi yang telah datang itu datang untuk menghapus semua syariat-syariat sebelumnya. Wa baqiyat hiya, dan syariat itu akan tetap ada, baqiyat ternyata tetap akan tetap ada, akan baqo ihya ila an taquma sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Taquma di sini bukan artinya berdiri, ya. Taquma sa'ah artinya terjadi. Jadi seolah-olah kiamat itu berdiri, ya, terjadi di kalangan manusia. Jadi syariat itu telah sempurna dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Baik. Jadi dengan turunnya ayat tersebut, maka Allah telah memutuskan bahwasanya syariat ini tidak akan ada penambahan atau pengurangan atau perubahan lagi. Dia akan tetap ada seperti itu sampai antaqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Amma aslu dinil anbiya'i wa huwa tauhid wa huwa lam yunsakh wa lan yunsakha. Adapun dasar dari agamanya para nabi, pondasi dari agama para nabi, inti dari dakwah para rasul, yaitu at-tauhid, fa huwa lam yunsakh, itu tidak akan dihapus. Ingat lam jazimah berarti dia sukun, lam yunsakh, tidak akan dihapus oleh Allah. Walan yunsakha, dan lan itu nasibah. Jadi dia bacanya yunsakha di sini. Jadi yang bisa dinasih, bisa dimansukh itu adalah syariatnya. Akan tetapi inti dari agamanya yaitu at-tauhid itu tidak akan dinasakh, tidak akan dihapus sampai hari kiamat nanti.
dinuhum wahid. Jadi kita katakan agama mereka itu satu, yaitu agama Islam. Jadi jangan kita mengatakan agama Islam itu hanya di zamannya Nabi Muhammad. Tidak, agama Islam itu ada sudah dari zamannya Nabi Adam, tapi dengan syariat yang berbeda-beda. Jadi agama Islam maknanya adalah al-ikhlas lillahi bitauhid. Itu penyerahan kepada Allah, mengikhlaskan diri kepada Allah dengan pengesaan yang sebenar-benarnya. Itulah inti dari al-Islam. Amma syara'i'u faqad takhtalifu wa tunsahu. Adapun syariat-syariat itu faqad, ingat qad kalau kita fi'il mudhari artinya bisa jadi atau mungkin. Adapun syariat-syariat bisa jadi itu berbeda-beda, wa tunsahu kemudian terhapus. Lakinna tauhid wal aqidatu min Adam ila akhiril anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah. Nah, akan tapi tauhid dan akidah, tauhid dan akidahnya para nabi dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir semuanya itu satu, yaitu menyeru, mengajak pada tauhid la ilaha illallah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatullahi, apa yang dimaksud dengan ibadatullah, penyembahan kepada Allah? Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i. Ini maksud dengan penyembahan kepada Allah adalah ketaatan kepadanya dalam setiap waktu, dalam waktu senang maupun waktu susah, dalam waktu lapang maupun waktu sempit. Bima amara bihi minasyara'i, dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat-syariatnya. Jadi taat bukan ketaatan yang membabi buta, taat yang berlebihan, tapi taat yang terarah, yang terukur, yang terstruktur sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nusikhat shara al-'amalu bin nasikh wal ibadah. Baik. Maka ketika suatu ibadah atau suatu syariat telah dinasikh, jika suatu ibadah telah dinasikh, telah dihapus, fa idza nusikhat, maka jika suatu ibadah atau suatu syariat dihapus, maka saral amalu bin nasikh wal ibadah, maka kemudian yang dinamakan ibadah itu adalah mengamalkan apa yang menghapus. Jadi misalkan syariat apa, misalkan ada suatu syariat, dia dihapus oleh syariat yang lainnya, maka mengamalkan syariat yang lainnya itulah yang diminta. Yang sudah dihapus tidak perlu diamalkan lagi. Jadi sara al-amalu bin nasikh wal ibadah, mengamalkan yang menghapus itulah ibadah. Wal amal bil mansuh, akan tetapi yang dihapus bukan termasuk ibadah. Itu ya. Jadi mengamalkan an-nasikh itulah yang kita diminta, akan tetapi al-mansuh sudah jangan diamalkan lagi. Misalkan kita ambil contoh, dulu di zaman Nabi kaum muslimin itu berkiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimansukh, dinasakh dengan berpindah ke Ka'bah sampai sekarang. Maka sekarang kita diminta itu untuk sholat menghadap kemana? Masjidil Aqsa atau ke Ka'bah? Ke Ka'bah kita dimintanya. Jadi itulah maksud dengan saral amal bin nasikh, mengamalkan yang menghapus, yaitu menghadap ke Ka'bah, itulah ibadah. Dan mengamalkan yang dihapus, yaitu menghadap ke Baitul Aqsa, laisa ibadatillah, itu bukan termasuk ibadah sekarang. Kalau dulu termasuk ibadah, sekarang sudah tidak termasuk lagi. Baik, kemudian muqaddimah yang ketiga yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi. Maka dari pembahasan sebelumnya, kalau kita sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk beribadah, li ibadatihi, untuk menyembah, berarti li ini untuk menunjukkan tujuan. Kalau kita tahu bahwasanya tujuan kita diciptakan itu untuk ibadah, fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali jika dia bersama dengan tauhid, jika ada tauhidnya. Nah, kalau ibadah kemudian tidak ada tauhid di dalamnya, tidak ada pengesaan di dalamnya, berarti dia tidak dinamakan ibadah. Karena ibadah itu intinya adalah tauhid. Sesuatu yang kehilangan intinya, maka dia kehilangan maknanya.
Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana salat itu tidak dinamakan salat illa ma'at taharah, kecuali kalau ada taharahnya, ada bersucinya, ada wudunya. Ya, sebagus apapun sujud dan rukuknya tapi tidak berwudu, maka tidak dinamakan salat. Walaupun zahirnya tampaknya seperti salat, tapi inti dari salat itu tidak ada, yaitu berwudu terlebih dahulu. Syaratnya tidak ada. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, maka itu analoginya. Maka jika kesyirikan, asyirku sebagai fa'il dari kata dakhala, jika kesyirikan itu masuk ke dalam ibadah, menyelusup ke dalam ibadah, fasadat, maka akan rusak. Apa yang rusak? Kesyirikan itu ibadahnya. Ya, lihat di sini fasadat, iya kembali ke yang muannas. Kalau fasada baru ke syirik. Jadi yang rusak itu ibadahnya, karena dia sudah tercemari oleh adanya kesyirikan. Ya, kita analogikan ibadah dan kesyirikan itu sebagaimana al-hadas, sebagaimana hadas. Hadas itu kotoran yang sifatnya maknawi. Ya, kotoran yang sifatnya maknawi. Idza dakhala fi thaharah, jika masuk ke dalam thaharah. Jadi kalau misalkan kita udah wudu kemudian kentut, ya, atau buang air, maka wudunya, thaharahnya menjadi batal. Sebagaimana kesyirikan jika masuk ke dalam ibadah akan menjadi batal. Itu analogi yang diberikan oleh Syekh di sini. Baik, kemudian apa kata Asy-Syarih di sini? Fa idza arafta anna Allah khalaqa li'ibadatihi, yakni idza arafta min hadhihi al-ayah. Kalau antum sudah paham bahwasanya dari ayat ini tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah, dari surat Az-Zariyat tadi. Wa anta minal ins, dan engkau termasuk manusia, berarti masuk dalam ayat ini. Dakhilun fi hadhil ayat. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abatha, dan engkau tentu akan mengetahui bahasanya Allah tidak menciptakan, ma di sini manafiyah, tidak menciptakan engkau abatha. Abatha artinya sia-sia. Allah tidak menciptakan engkau sia-sia tanpa ada tujuan, sebagaimana yang yang diyakini oleh para penganut nihilisme, para penganut ateis dan sebagainya. Nah, jadi mereka berpikir kalau kita sudah selesai dari hidup di dunia ini, mati, ya sudah mati begitu saja, jadi tanah tidak ada lagi. Tidak ada lagi namanya balasan, tidak ada namanya surga dan neraka. Jadi tidak seperti itu. Nah, itu kita bantah dengan surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Jadi di saat orang barat sana, orang-orang kafir sana yang teknologinya sudah maju-maju, tapi mereka kehilangan eksistensi mereka kehilangan jati diri mereka mulai bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya saya ada di muka bumi ini? Ya, mereka masih mencari jawaban itu. Ya, sedangkan kita sudah disebutkan di dalam Al-Quran, tujuan kita diciptakan, tujuan seorang muslim diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup memiliki tujuan, tidak luntang-lantung, tidak ngalir begitu saja, ada tujuannya. Au khalaqaka lita'kul wa tashrab faqat. Jangan mengira bahwasanya Allah menciptakan engkau itu hanya untuk makan minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya, hidup di dunia, wa tasrah wa tamrah. Ya, tasrah ini artinya apa istilahnya? Melanglang buana atau berlibur, ya. Engkau hidup di muka bumi ini bukan untuk liburan, untuk santai-santai, wa tamrah, untuk bercanda. Ya, lam yakhluqka lihada. Allah tidak menciptakan engkau untuk hal ini. Khalaqakallahu li'ibadatihi. Allah menciptakan engkau untuk menyembahnya. Wa inna ma sakhkhara laka hadhil mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sakhkhara laka. Allah menundukkan bagi engkau. Allah menciptakan bagi kita, Allah menundukkan bagi kita hadhil mawjudat, semua hal yang ada di sekitar kita. Al-mawjudat artinya benda-benda, hal-hal yang ada di sekitar kita, dari alam-alam yang ada di sekitar kita, ya, hasil bumi, hasil tambang dan sebagainya, itu semua ada, semua ditundukkan oleh Allah untuk kita manfaatkan semua benda. Min ajli, tujuannya agar tasta'ina biha, kita meminta pertolongan dengannya, maksudnya kita membantu kita untuk ibadatihi, untuk menyembah Allah.
Ya, Allah tundukkan bagi kita hal-hal, banyak sekali hal-hal yang ada di muka bumi ini. Allah jadikan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, ya, dengan diberikannya kita akal, ya. Baik. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadil asya. Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa hal-hal tadi, tanpa air, tanpa makanan, tanpa adanya pepohonan dan sebagainya. Itu semua kita butuhkan. Maka Allah tentukan kepada kita hal-hal itu, tujuannya hanya satu, untuk berkhidmat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tatawassal ila ibadatillah illa bihadil asya. Dan engkau tidak akan sampai kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hal-hal tadi. Sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu. Allah tundukkan hal tersebut tujuannya agar engkau tetap menyembah Allah. Gitu ya. Tujuannya kita diberikan kenikmatan dunia, tujuannya agar kita menyembah Allah, bukan sebaliknya kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bermaksiat dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, tapi malah disalahgunakan. Ya, itulah kenapa Allah sifati orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang zalim. Baik. Laisa min ajli an tafraha biha. Bukan tujuannya benda-benda itu diciptakan, bukan tujuan agar kita bergembira dengannya, ya, bersenang-senang dengannya. Ya, kita manfaatkan tapi kita lupa bersyukur, ya. Wa tasrah wa tamrah, kemudian kita berlibur sana kemari menikmati alam dan sebagainya. Wa tamrah, bercanda, wa tafsuq, berbuat fasik, ya. Wa tafjur, berbuat fujur, fasik dan fujur, ya. Ta'kul wa tashrab mashtahaita, makan dan minum sesuai dengan yang kau inginkan. Ishtahaita artinya aroda, istahi artinya yang kau inginkan, yang kau angan-angankan. Ya, jadi bukan tujuan untuk makan, minum apa saja yang kita inginkan, bukan. Hada sya'nul bahaim, karena itu adalah keadaannya bahaim. Bahaim itu jamak dari bahimah, artinya binatang. Ya, binatang itu tujuannya hidup di muka bumi itu apa? Untuk berkhidmat kepada manusia, untuk melayani manusia, ya, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, makanya mereka kerjaannya hanya makan, minum, berkembang biak, itu saja. Jadi kalau manusia dia hanya mengingat makan, minum dan berkembang biak saja, bersenang-senang di atas muka bumi, nah, maka dia keadaannya sama seperti bahaim. Nah, bahaim jamak dari bahimatun. Amal adamiyun, adapun manusia, anak keturunan Adam, fallahu jalla wa ala khalaqahum bi ghayatin azimatin. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk suatu tujuan yang mulia. Ghayah artinya tujuan. Azimah wa hikmatin azimah, untuk suatu hikmah yang mulia, yang agung. Wa hiyal ibadah, itu ibadah, ini tujuannya. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin. Tidaklah aku ingin dari mereka itu rizki. Aku tidak menginginkan sesajen dari mereka. Aku tidak menginginkan hewan-hewan sembelihan mereka. Aku tidak menginginkan darah-darah yang mereka tumpahkan dari hewan sembelihan. Tidak. Itu semua untuk manusia. Allah tidak butuh kepada hal seperti itu. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu. Nah, Allah tidak menciptakan engkau untuk memberi nafkah, memberi kasab, ya, untuk memberi makan istilahnya, ya, untuk memberikan persembahan kepada Allah, tidak. Ya. Antahtarifa wa tajma'a lahu malan, ya, engkau bekerja, tahtarif artinya bekerja, berbuat, wa tajma'a lahu malan, kemudian engkau mengumpulkan kepada Allah suatu harta, tidak. Ya, kita hidup di muka bumi ini tujuannya bukan bekerja kemudian hasil kerja kita itu kita sembahkan kepada Allah, tidak. Ya, kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din, sebagaimana anak Adam melakukan hal itu kepada anak Adam yang lainnya. Manusia yang satu melakukannya kepada manusia yang lainnya. Ya, seorang tuan misalkan memperkerjakan budaknya, tujuannya pasti untuk mendapatkan manfaat dari budaknya. Tetapi Allah menciptakan manusia tidak seperti itu, tidak sebagaimana keadaan manusia kepada manusia yang lainnya. Yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasiba. Kalau manusia itu mereka menjadikan para ummal, para pegawainya, para pekerja. Ummal jamak dari amil.
Ya, amil artinya pekerja. Kalau manusia itu mereka menjadikan para pekerjanya, mengumpulkan bagi mereka al-makasib, harta-harta. Ya, mengumpulkan bagi mereka harta. Tidak, la, Allahu ghaniyun an hada. Allah itu maha cukup dari hal seperti ini. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Bahkan Allah itu cukup dari alam semesta semuanya. Maksudnya cukup apa? Tidak butuh. Ya. Antum dikatakan ghani ketika antum butuh, antum tidak butuh lagi. Antum dikatakan fakir ketika antum butuh. Ya. Baik. Jadi Allah ghaniyun an hada. Walihada qala ta'ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Aku tidak ingin dari mereka itu suatu rizki, pemberian, suatu harta, persembahan, sesajen dan sebagainya. Wa ma uridu an yut'imuni, dan aku tidak ingin juga mereka memberi aku makan, tidak. Tidak seperti itu. Jadi tujuan aku menciptakan mereka adalah seperti di ayat sebelumnya, itu liya'budun. Baik, Allah taala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.